Imamat 23, Imamat 24, Maaf Ibu, ayat 24. 24, 1 ya, sampai 23. 23. Iya. Minyak untuk lampu. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibrit dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang hujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, harus membayar gantinya seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontari dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian firman Tuhan. Mari kita lanjutkan dari Matius 5 ayat 1 sampai 30. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh.
Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka datang sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menua di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan
campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Dunanti, Pak Maruli, dan Ibu Rima. Terima kasih. Kita akan mendengarkan renungan Tuhan dengan judul 10 gadis. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati. Saudara, kita belajar tentang gadis yang bodoh, dan juga talenta dan berdiakonia ya. Ketika kita bicara tentang minyak zaitun, ya, kita bicara lagi tentang ukupan dan juga roti, ya. Harus minyak zaitun yang untuk lampu di bait suci itu harus dari minyak yang murni, minyak yang tulen, katanya kan, minyak zaitun yang tulen, nggak boleh bercampur. Kedua,
ukupan itu harus dari rempah-rempah yang tulen, dan rotinya harus dari tepung yang terbaik, ya, semuanya yang terbaik, ya. Kalau kita cerita minyak zaitun itu berasal dari apa, saudara? Dari karakter kita yang diremukan sama Tuhan, ya, dari karakter yang diremukan sama Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karakter itu harus diremukan, dan kita seringkali itu adalah berupa harta kita, ya. Ketika kita cerita tentang doa, tentang ukupan, itu adalah doa-doa kita, batin kita, ya, wish-nya kita, ya. Setiap pengharapanmu tiap hari kepada seseorang, untuk orang lain, untuk dirimu, untuk sesuatu, itu ada doa orang kudus. Dan ketika kita bicara roti sajian di dalam kemah suci, itu adalah cerita diakonia, ya. Maka ketika kita bicara tentang 5 gadis yang bodoh, yang gadis yang bijak, yang satu membawa minyak cadangan, yang satu tidak, ya. Ketika kita bicara tentang minyak itu, minyak zaitun adalah karakter yang dihasilkan dari apa, saudara? Roh Kudus, ya. Karena minyak zaitun itu hanya bisa jadi minyak apabila bunga pohon zaitun itu ditumbuk, diremukkan. Maka itu Roh Kudus itu, minyak urapan itu akan mengalir. Minyak itu akan muncul, ya. Minyak itu akan semakin banyak, harus ditumbuk buah zaitunnya, ya. Nah, ketika gadis-gadis ini tidak memiliki minyak cadangan, artinya dia selama ini tidak mau diproses hidupnya, tidak mau ditumbuk. Sementara gadis-gadis yang lain, yang 5 gadis yang bijak, setiap hari dia siap untuk diproses oleh kehidupan ini. Dan dia meresponnya dengan benar, meresponi setiap kesulitan dalam kehidupan, setiap gesekan, setiap masalah-masalah, ya, dihadapi dengan kerendahan hati, bukan dengan respon-respon yang salah. Coba amatin, siapa hari ini yang kalau respon selalu salah? Siapa yang meresponi masalah-masalah selalu dengan cara yang negatif? Kalau ada gesekan di yayasan, negatif. Kalau ada responnya negatif, mutungan, ngambekan, ngentutan, siapa yo? Kalau di kantor, ya kan, negatif responnya, siapa yo? Kalau di rumah, responnya negatif, selalu nggak mau, ya, mutungan, ngambekan, ngentutan, ya. Wah, itu Anda hati-hati tuh, saudara, ya, kalau respon-responnya. Artinya Anda sedang memutuskan untuk tidak mengumpulkan minyak untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ya. Dan sampai tiba saatnya kamu harus membeli, bayar harganya. Kamu harus beli waktu kamu lagi nyari, ya, udah gak keburu, ya. Kamu lagi mutung, kamu lagi ngambek, ya kan? Kamu sedang meninggalkan komunitas, kamu sedang entah di mana, kemudian Tuhan Yesus datang, ya kan? Atau kamu sedang mengkhianati kita. Orang yang biasa mutungan, ngambekan itu biasanya nanti ujung-ujungnya itu kayak Hani Christian itu, ya, ngambekan itu, ya. Hani Christian mutung sama pendetanya, ya kan? Anda yang mutungan itu, mutungan ngambekan, hati-hati itu, saudara. Hani Christian itu mutungan ngambekan asal dari mutung dan ngambek, itu ya, Agustan dulu, ya, dari mutung ngambek. Yudi Mulyana, ya, saya kan udah ketemu orangnya, saudara, ya. Jadi saya tahu, ya, beneran itu gara-gara mutung, gara-gara ngambek dan cemungep, ya, gara-gara mutung, gara-gara ngambek. Ya, ingat pendeta di Bekasi itu gara-gara mutung, gara-gara ngambek, saudara, ya. Ada yang mutungan ngambekan itu potensi untuk berkhianat, saudara, ya. Karakter itu penting, ya. Itu dihasilkan dari ketika kamu tersinggung, ketika kamu kaget, ya, orang memperlakukan kamu dengan tidak layak. Responmu, saudara, apa, saudara? Apa responmu? Ya. Kalau responmu benar, kamu akan benar.
Dan itu seringkali melibatkan harta bendamu loh, saudara. Ya, seringkali melibatkan, makanya kamu disuruh beli. Beli sana, gitu ya. Beli. Melibatkan segala sesuatunya, kamu harus beli. Baik bayar dengan bayar harganya. Nggak ada gratisan, saudara. Ya, Anda harus membayar harganya, sama seperti Yesus membayar harganya, kita harus membayar harganya. Ketika kita cerita tentang doa orang kudus, ketika kita hanya boleh membawa doa-doa kita dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Ya, Mazmur 24, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Maka kalau tanganmu bersih, ya artinya kamu melakukan pekerjaan yang benar, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, tanganmu suci, hatimu bersih, ya, yang bersih tangannya dan yang suci hatinya, hatimu tulus aletheia, maka semua permohonanmu akan dikumpulkan, tangisanmu, penderitaanmu, jeritanmu, pergumulan hidupmu, ya, adalah sebuah doa yang wangi, saudara. Adalah sebuah ukupan yang wangi. Mungkin belum dijawab sama Tuhan, tapi tiap bising kamu merintih, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong orang ini, Tuhan, selamatkan dia. Tolong mertuaku, tolong anakku. Itu rintihan hidupmu itu adalah doa yang wangi. Satu ukupan. Ketika kamu lagi disakiti, ketika kamu lagi tersinggung, kamu marah, Tuhan, aku ampuni dia, aku nggak mau marah, Tuhan, aku mau ampuni dia, Tuhan. Tuhan, itu adalah ukupan yang wangi, saudara. Kalau hatimu, tapi ada orang diam, senyum, disakiti, terakhir ngeplak dasa, saudara. Wah, itu namanya hatimu tidak murni. Kamu sedang menyusun acara buat dendam, itu namanya. Menyusun rencana, itu namanya. Ada ya orang yang diam, terakhir dasa ngeplak dasa, cekuk gitu, punya kesempatan yang ngeplok, gitu. Nah, itu namanya Anda hatinya tidak murni. Iya, Anda mengalah, iya saya mengalah, Pak. Iya, tapi dalam arti nanti ya, tunggu waktunya, tak ndase. Itu hati-hati tuh. Ada orang-orang begitu ya, Anda nggak jujur aja itu. Kalau saya mah jujur, gitu ya. Diam, ngeplak ndase, pluk gitu ya. Begitu ada kesempatan. Saya pernah ada anak di Salatiga dulu ya, mahasiswa senior kita di gereja ya. Terus dia itu kalau ngomong nyakitin sekali gitu ya. Nyakitin sekali begitu ya. Kalau ngomong ada anak kecil saya tersinggung, anak kecil tersinggung. Terus saya ajarin dia, Ica namanya ya, Ica, tak ajarin caranya. Kamu datang lendot-lendot sama dia. Kalau sudah itu kan bulu kakinya banyak, cabut yang keras. Saya bilang begitu, saudara. Ini si Ica ini kan pokoknya pernah nggak suka gitu ya, pernah marah sama itu. Tak jadi gitu, saudara ya. Saya juga kupluk juga yang namanya masih mahasiswa ya. Terus dia pelan lendot-lendot. Wih, Ica, enggak untung lagi ya, enggak ngambek ya. Enggak ngambek ya sayang ya. Enggak marah sama Om ya. Tetap tak liatin sama saya. Dicabut cepat itu ya, bulu kakinya itu yang lebat itu ya. Wah, dia anjir itu. Wah, gitu ya. Terus Icanya lari ke bapaknya itu. Aduh, itu sih ya. Ica kok nakal begitu, kata papanya. Iya, yang ngajari siapa? Yang ngajari Om Paul. Nah, itu. Tapi dari situ saya ngerti ini anak pendendam ini. Ya, kan ada anak yang begitu ya, diem, lendot, lagi mutung, saudara. Bisa balas ya, saudara ya. Nah, gitu ya. Nah, itu ada yang begitu nggak, saudara? Diem, lendot, lalu nyabuti bulu kaki, ceprot gitu ya. Ada yang begitu. Maka berarti hatimu tidak baik, saudara. Kamu kelihatannya mengalah, kelihatannya kan baik ya. Kamu ya, aku ngalah. Sudah 3 kali ya. Awas kamu. Nah, itu berarti kamu pendendam. Ya, hati-hati ya saudara ya. Dan yang terakhir ketika kamu bicara tentang roti sajian, ya, harus dari tepung yang murni. Yang terbaik, jangan sisa saudara. Siapa yang di sini masih suka ngasih sisa sama orang?
sisa makanan. Kemarin ya Raffi Ahmad, katanya istrinya kalau ngasih pegawai makanan sisa. Saya sampai ketawa ya. Aduh, ini bongkar semua rahasianya ngasih makanan sisa. Aduh, saya mah nggak tega ngasih makanan sisa sama orang ya, saudara ya. Saya kalau pergi, nggak lagi pamer ya, saya ajarin saudara ya. Ya, kalau pergi sama Benyamin atau sama tim kita ya, saya tahu ada yang hidupnya pas-pasan ya, pas-pasan hidupnya. Nah, saya kan hidupnya lebih dibanding dengan orang-orang yang pas-pasan ini ya dengan tim kita. Maka kalau saya belikan ya, kalau saya mau bukannya kita lagi makan terus tak kasih sisanya, saudara. Belikan yang baru khusus langsung saya kasih dia tahu, dia melihat itu belum dibuka, masih di dalam bungkusannya di bawah. Kasih yang terbaik, saudara, kalau mau ngasih, saudara. Saya tahu karena keluarganya itu memang pas-pasan hidupnya dari tunjangan pemerintah saja. Saya lebih beruntung ya. Ini orang keluarganya dari keluarga. Maka kita kasih yang terbaik, saudara. Kasih yang terbaik. Saudara belajar kalau ngasih orang itu ngasih yang terbaik, jangan yang sisa. Ya kecuali misalnya mau ngasih mobil bekas, ngasih motor bekas, ya mas, itu sudah baik. Tapi maksudnya kalau makanan, kita kalau cerita roti saja itu bukan ini ya, kita cerita makanan, pakaian juga. Walaupun ada pakaian bekas pantas pakai baik, tapi kalau Anda mau ngasih, coba kalau kasih ponakanmu, belikan yang baru, saudara. Jangan mental ngasih bekasan loh. Ya, jangan mental ngasih bekasan. Ya, saya lihat orang-orang Belanda ini, orang Belanda kan terkenal pelit katanya ya. Kalau kamu tahu, mereka nggak pelit loh, saudara. Saya tuh sering dikasih barang yang masih baru loh, saudara. Barang sepatu yang masih baru. Bukan mereka sengaja beli, mereka punya sepatu baru. Dan mereka nggak suka sepatunya ternyata. Ya anaknya mau berarti anaknya nggak suka. Kan suka gitu dibikin orang tuanya, anaknya nggak suka. Terus nggak dipakai. Masih baru, masih ada harganya itu ya, masih ada nyangkol di harganya, masih nyangkol bandrol harganya itu masih nyangkol. Ya, terus ini aku beli sepatu buat anakku enggak mau, kamu pakai ya, baru saudara. Jaket, ini anakku udah suka, ini suamiku, aku beli baru, tapi suamiku sudah meninggal sekarang, nggak pernah dipakai, kasih baru, itu namanya ngasih baru saudara ya. Coba Anda suka kayak gitu, nggak, eman-eman ya, masih baru ya. Padahal suamimu udah meninggal, anakmu udah nggak mau, tapi eman-eman di samping, nggak mau dikasih orang, ada nggak yang mentalnya begitu? Ya kan? Terus balikin sepatu yang bekasnya dikasihin, padahal ini sepatu baru nggak ada yang pakai. Kalau orang Cina bilang buat petetan, saya nggak tahu buat petetan itu artinya apa. Pokoknya buat pajangan gitu loh, masih baru. Padahal kan rusak kan sepatu itu kalau nggak dikasihin kan, kalau udah lewat 2-3 tahun kan rusak. Makanya ya kalau sepatu itu kan suka diobral di air supaya jangan rusak kan. Kalau udah kelamaan, walaupun masih baru juga rusak. Makanya ya kalau siapa yang masih suka kalau barang itu disimpan, harusnya bisa kamu kasihin. Kosongan rumahmu kasihin, walaupun masih bagus. Ya, saya belajar banyak ya di sini ya. Di sini saya belajar banyak. Gimana orang-orang Belanda itu rumahnya itu rapi, bersih, kosong, dikosongkan saudara. Setiap tahun dia dikosongkan. Ya kalau dia mampu dia kasihkan ke orang. Di sini ada tempatnya ya. Namanya apa mah itu mah? Yang Swiss bala keselamatan itu ya. Bala keselamatan itu ada William Bot itu ya. Itu barangnya masih baru-baru, saudara. Sama di ini ya, ada kadang-kadang dikasih gratis, ada yang dijual murah-murah 2 euro, 2 euro padahal barang baru. Ya, pasti bagus-bagus. Ya, nah itu ya, saudara ya. Jadi belajar kita kalau apa-apa berikan yang terbaik. Kalau kita punya karakter, kalau kita punya gesekan, kalau kita mengalami benturan, ya berikan respon yang terbaik, saudara. Respon yang paling positif yang bisa kamu lakukan. Sebetulnya itu bukan buat musuhmu loh. Oh, keenakan dia. Mentalmu kan gitu kan, keenakan dia. Kudunya dikeplak, Pak. Jangan. Kamu berikan yang baik. Saya kan kasih contoh ya, Agustan itu ya waktu mau bunuh saya ya. Begitu dia sakit, dia nangis, telepon saya. Berikan yang terbaik, kita kumpulin. Itu geger ya. Wah, itu banyak mengguncang iman orang Islam itu, saudara. Dua, ya, ketika kamu
tiap hari wishing harapan hatimu yang terbaik, jangan buat ngutukin, ya. Itu kamu semua sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kamu ready, saudara. Ya, ketiga itu ya, kamu berdiakonia yang terbaik. Kamu jangan sembarangan berdiakonia, memberi itu memberi buat Tuhan loh, saudara. Bukan perpuluhan. Kalau perpuluhan itu kamu memberi buat pendeta. Kalau kamu berdiakonia, kamu ngasih buat pendeta, buat Tuhan. Perpuluhan itu kamu ngasih pendeta. Ini kita cerita konteksnya Indonesia ya, bukan konteks di Alkitab. Soalnya udah banyak meleset itu perpuluhannya. Kalau perpuluhan kamu ngasih pendeta, kamu cuma diamin-amin, sama kamu disayang pendeta, ya kalau kamu paling, kalau kucingmu mati ya, kalau kamu perpuluhannya 1 miliar, kucingmu mati ya pendetamu datang ikut doain, semoga masuk surga kucingnya, kan begitu kan. Tapi kalau kamu diakonia, kamu tuh lagi ngasih Tuhan loh. Jadi kasih yang terbaik, saudara. Lebih baik daripada ngasih pendeta. Diakoniamu, sedekahmu tuh beri yang lebih baik daripada ngasih pendeta. Itu beneran, saudara ya. Kalau Anda belum bersedekah, jangan kasih saya. Kalau Anda sudah bersedekah, mau ngasih saya senang, saudara. Nanti kalau kamu ngasihnya banyak, kucingmu mati tak doain, saudara. Itu ya. Tuhan Yesus memberkati.